Di sini saya sudah ada IP yang tadi sudah saya informasikan sebelumnya di 555.254. Teman-teman cukup disable aja IP allow-nya. Nanti auto dia pasti kena drop karena yang di allow hanya IP ini aja. Di sini saya coba IP saya disable. Oke, langsung saya masuk lagi ke filter rule-nya. Saya buka new winbox dan saya aksesnya via IP address. Saya connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi pada channel ahmadsuryadi.net. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara mengamankan router kita dari akses ilegal. Seperti yang teman-teman tahu bahwa salah satu cara untuk mengakses mikrotik adalah dengan winbox ya. Walaupun kita tahu banyak banget cara untuk akses mikrotik, kurang lebih ada 8 cara. Mulai dari kita bisa pakai konsol, bisa pakai SSH, telnet, wifi, dan cara yang paling sering atau umum digunakan oleh para teman-teman sekalian saya yakin adalah winbox. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita mengamankan sebuah akses ilegal yang akan menuju ke router kita via winbox. Oke, langsung saja masuk ke video tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke winbox. Nah, di sini sudah mikrotik saya sudah terkoneksi ke laptop saya sudah terkoneksi ke mikrotik, maksudnya di sini topologi sederhananya, jadi laptop saya terkoneksi ke mikrotik dan sudah mendapatkan IP address 555.254. Kita bisa cek di sini ipconfig 555.254. Ini IP address laptop saya. Oke, di sini saya akan buat skenario ya. Jadi hanya IP address tertentu saja yang diizinkan akses ke winbox, sisanya kita drop. Di sini saya akan membuat sebuah address list ya, di mana address list ini akan saya kasih nama dengan nama allow access winbox, dan di dalam address list tersebut terdapat tiga buah IP dari IP 254, yaitu IP laptop saya sendiri, terus IP 253 dan 252. Oke, by default akses ke winbox itu enggak ke filter ya, maksudnya semua IP selama dia masih satu network sama mikrotik dia bisa akses ke winboxnya mikrotik. Saya ambil contoh di sini. Oke, saya masuk via IP address. Nah, di sini saya sudah auto masuk. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah rule ya, di mana ada dua jenis rule. Yang pertama ada allow IP access winbox. Yang kedua ada drop all IP access winbox. Oke, kita akan kupas ya rule ini. Coba kita disable dulu. Oke, rule-nya kita disable. Kita out lagi, kita open. Coba kita masuk via MAC address aja. Karena nanti yang akan keblok itu via TCP. Oke, nah ini. Oke. Di sini saya membuat sebuah address list pertama-tama ya. Untuk membuat konfigurasi ini pertama-tama teman-teman itu masuk ke menu IP, pilih firewall. Di firewall ada address list. Di sini saya sudah buat address list dengan 3 IP address dan parentnya sama ya, dengan namanya allow access winbox. Kalau teman-teman mau nambahkan tinggal ditambahkan aja, di sini dimasukin terus pilih IP-nya. Contoh sini saya tambahkan IP 251. Oke. Sini sudah ada IP 254, 253, 252 sama 251. Di sini adalah whitelist IP yang kita izinkan untuk akses ke winbox. Ingat ya teman-teman, jadi address list di mikrotik ini fungsinya hanya sebagai buku induk atau buku telepon simpelnya. Jadi apapun yang ada di sini itu tergantung dari actionnya kita mau apain. Actionnya itu terdapat pada filter rule. Oke, filter rule. Untuk konfigurasi pertama saya akan membuat sebuah allow IP access winbox di sini. Oke, tinggal double klik. Untuk chainnya saya pilih input ya. Jika ada paket yang masuk ke mikrotik, protokolnya TCP, portnya 8291. Ini adalah port bawaan winbox. Jika teman-teman masih kurang yakin, teman-teman bisa ngecek di IP
service, di sini ada Winbox ya, 8291. Advance-nya adalah IP allow access Winbox. Actionnya kita accept, saya kasih komen di sini IP allow IP access Winbox. Jadi komen ini hanya penanda aja teman-teman. Jadi cara bacanya gini. Jika ada paket yang masuk ke router, protokolnya TCP, tujuannya ke 8291 atau Winbox, dari address list yang udah kita buat tadi, action kita allow. Oke, kita enable. Ini rule pertama. Dan rule yang kedua, saya akan membuat rule di mana selain IP yang sudah saya daftarkan akan auto ke drop jika diakses ke mikrotik kita via Winbox atau via TCP. Oke, rule-nya seperti apa? Di sini saya buat rule. Jika ada paket yang masuk ke router, protokolnya TCP, destination portnya ke Winbox, semuanya saya all, action saya drop, komennya saya kasih komen drop all IP access Winbox. Oke, langsung di enable aja. Oke, di sini saya sudah membuat dua buah rule. Rule yang pertama untuk mengizinkan, rule yang kedua untuk mengdrop. Kalau kita perhatikan di sini IP saya masuk ke IP 254, di mana adalah salah satu IP yang diizinkan. Ya, sekarang saya coba akses Winbox via IP. Jika teman-teman perhatikan di sini saya akses Winbox-nya pertama-tama via MAC address ya. Di mana MAC address itu nggak termasuk dalam TCP IP, dia ada di layer 2, jadi rule kita nggak akan jalan. Oke, untuk ngetes rule kita jalan atau enggak, masuk ke Winbox, minimize aja. Nah, terus di sini saya masuknya via IP. Ya, di sini IP-nya 55, connect. Connect. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada paket jalan di Winbox-nya ya. Nah, di Winbox-nya ada paket jalan. Nah, kalau dilihat di sini ada paket jalan, itu menandakan bahwa rule kita itu berfungsi. Ya, rule kita sudah berfungsi. Oke, terus untuk uji coba yang drop gimana? Apakah rule drop kita berjalan atau enggak? Kalau untuk mengetahui rule drop kita berjalan atau enggak, caranya mudah. Di sini saya sudah ada IP yang tadi sudah saya informasikan sebelumnya di 5552254. Teman-teman cukup disable aja IP allow-nya. Nanti auto dia pasti kena drop karena yang di allow hanya IP ini aja. Di sini saya coba IP saya disable. Oke, langsung saya masuk lagi ke filter rule-nya. Saya buka new Winbox dan saya aksesnya via IP address. Saya connect. Teman-teman bisa perhatikan di sini paket dropnya jalan yang menginformasikan bahwa rule saya berjalan. Jadi si mikrotik itu akan ngeceknya ada paket yang masuk Winbox via TCP, destinationnya ke 8291. Ketika dia cek di rule pertama, di sini ada ASEP, di mana ASEP itu dia akan mengacu kepada address list. Di address list hanya ada IP 253, 252, 251. Sedangkan IP saya adalah 254, maka itu tidak masuk dalam kategori ASEP, akan dilempar ke rule kedua adalah drop di sini. Jadi oke, rule kita berjalan. Inilah caranya ya untuk melakukan atau menambahkan security access ke Winbox mikrotik via address list ya, kombinasi dengan filter rule. Untuk konsep ini teman-teman bisa gunakan juga untuk akses yang lain, contoh akses Facebook, tinggal ganti aja chainnya, bukan chain input lagi tapi chain forward. Untuk next video mungkin akan saya bahas mengenai chain forward dan chain output. Jadi, saya kira cukup video tutorial kali ini. Terima kasih banyak. Jika memang teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, share, juga komen untuk membantu saya memajukan channel ini agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.